Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang kepada Bapak Rahman Tanjung juga. Kami dari kelompok 3B, Angkatan 3, peserta Latsar CPNS 2025, Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan ini kami ingin berdiskusi mengenai tugas kelompok kami di agenda 3. Sebelumnya, sebelum memulai diskusi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anissa Puji Lestari. Saya ditempatkan di instansi Inspektorat sebagai PPUPD atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama. Selanjutnya mungkin bisa Kak Andri memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Perkenalkan, saya Andrea Masutorus. Saya ditempatkan di Sekretariat Daerah pada jabatan Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama. Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya bisa Kak Umi. Silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Kak Anissa. Saya Umi Alfiani. Saat ini ditempatkan di RSUD Jatisari Karawang sebagai penata kelola layanan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Kak Dika, silakan. Baik, nama saya Muhammad Sandika. Saya ditempatkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dengan jabatan pengawas transportasi darat. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Baiklah, lanjut saja. Langsung saja, dalam kesempatan ini kami ingin berdiskusi bersama mengenai tugas kelompok kami mengenai isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, smart governance itu sendiri adalah konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital dan data secara optimal untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dan juga pengambilan keputusan. Di sini, setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memilih tema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Sebenarnya apa itu SPBE? Nah, berdasarkan definisi resminya, dalam Perpres nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terpadu. Dalam hal ini, pengguna SPBE yang dimaksud adalah ASN, masyarakat, dan juga pelaku usaha. Langsung saja, mulai diskusinya. Nah, menurut teman-teman, bagaimana sih SPB ini berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Eh, saya mau coba menjawab ya Kak. Silakan, Kak Umi. Nah, ya, menurut saya SPBE itu dapat memberikan kontribusi besar dalam perencanaan pembangunan daerah karena SPBE dapat menyediakan data yang terintegrasi dan real time. Contohnya data kependudukan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dari masing-masing OPD dapat diolah secara terpusat untuk menentukan wilayah prioritas pembangunan di Kabupaten Karawang. Kemudian dengan SPBE, data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat lebih mudah diperoleh, diperbarui, dan juga diolah. Kemudian SPBE juga memudahkan proses analisis tren dan pemetaan masalah karena semua data terdigitalisasi. Lalu dengan sistem digital ini dapat menciptakan jejak digital dari setiap proses perencanaan, mulai dari input usulan, evaluasi, hingga pelaporan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan oleh pimpinan daerah maupun masyarakat. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Umi. Jadi, di sini dengan adanya SPB itu diharapkan tugas ASN itu tidak hanya menjadi lebih efisien ya, tapi juga jadi lebih efektif dan tentunya bisa lebih transparan dan lebih memudahkan dalam segi pengawasan. Nah, tadi kan kontribusi, kita udah bahas kontribusi SPBE ya dari Kakak Umi. Nah, kira-kira apa aja sih? Pasti kan ada kendala atau mungkin tantangan tersendiri nih eh, dalam eh, penerapan SPBE ini di terutama khususnya di Pemda Kabupaten Karawang. Nah, kira-kira apa saja sih kendala atau masalah atau tantangan yang dihadapi seputar SPBE ini di Pemda Karawang khususnya? Ada yang mungkin mau untuk jawab? Mungkin saya Mbak Anissa. Boleh, silakan Kak Andri.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Walaupun ya, seperti yang kita tahu, Kabupaten Karawang itu mendapat nilai indeks SPBE yang secara nasional yang cukup tinggi, yaitu peringkat 2. Tapi secara keseluruhan, kita masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikannya. Seperti yang kita tahu, salah satu bentuk nyata implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik adalah aplikasi Tangkar. Program Tangkar Tanggap Karawang yang sudah diluncurkan. Jadi melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, laporan, dan aspirasi secara online tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Nah, hal ini tuh diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperpendek rantai birokrasi, dan mempercepat respon pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Namun pada faktanya penggunaan aplikasi Tangkar ini belum optimal penggunaannya, belum dapat dirasakan oleh seluruhnya. Itu karena menurut saya tuh belum optimal itu karena salah satunya kurangnya sosialisasi pada program Tangkar tersebut, sehingga banyak yang sudah melek akan teknologi tapi belum dapat belum mengetahuinya dan bahkan belum bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Terus juga ada infrastruktur yang belum merata, terutama di wilayah pelosok atau pinggiran Karawang. Ini tuh berdampak pada susahnya akses layanan publik secara digital. Tambah lagi di beberapa di beberapa orang literasi digitalnya tuh masih masih menjadi PR besar, masih kurang karena tidak semua warga memahami cara mengakses layanan online termasuk aplikasi Tangkar. Terus ada lagi menurut saya kendalanya itu ada pada keamanan. Sebagian orang merasa merasa ragu dengan sistem keamanan, ya, takut dibocorkan, jadi meragu akan sistem keamanan yang terenkripsi gitu. Jadi takut data bocor, nick bocor, segala macamnya. Terus ada lagi ada sistem yang belum terintegrasi. Jadi masih ada manual, masing-masing OPD masih terkendala belum ada terintegrasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas jawabannya, Kak Andri. Jadi masih terdapat tantangan ya dalam penerapan SPB ini, khususnya di Pemda Karawang sendiri. Nah, mungkin salah satunya tadi yang Kak Andri sampaikan itu kurangnya sosialisasi atas aplikasi yang digunakan. Contohnya dari sisi dari contohnya aplikasi Tangkar tadi, sehingga optimalisasi SPBE yang diharapkan belum tercapai. Tentunya ini jadi PR bagi kita ya sebagai ASN untuk bisa menganalisa dan mencari solusinya. Nah, mungkin ada nggak sih mungkin ada dari teman-teman yang bisa apa sharing-sharing apa saja menurut teman-teman solusi yang bisa diberikan terkait kendala atau masalah atau tantangan yang sebelumnya dipaparkan yang bisa bantu jawab. Baik, mungkin saya akan menjawab Boleh, terkait solusi Andika. masalahnya. Solusi dari eh, masalahnya itu adalah kan salah satunya tadi masalahnya masyarakatnya kurang literasi digital dalam penerapan SPBE. Jadi kita sebagai ASN itu harus melakukan eh, edukasi ke berbagai lapisan masyarakat. Nggak cukup lewat media sosial aja, perlu juga lewat langsung atau lewat kegiatan di desa, sekolah, maupun forum komunitas lainnya. Ya, agar masyarakat bisa lebih paham dan tidak ragu memanfaatkan layanan digital dari pemerintah. Nah, selanjutnya masalah eh, jaringan juga, pemerintah bisa melakukan kolaborasi antara komunitas ataupun pihak swasta untuk dapat memperluas jangkauan jangkauan infrastruktur jaringan agar dapat agar dapat lebih banyak lagi masyarakat yang dapat manfaat dari digitalisasi layanan publiknya. Lalu solusi untuk mengatasi tantangan keamanan yang tadi itu adalah dengan meningkatkan kapasitas ASN melalui
pelatihan keamanan siber, memastikan sistemnya itu selalu diperbarui serta bisa menjalin kerjasama lagi dengan pihak yang kompeten di bidang teknologi itu dan keamanan data. Maka dengan peningkatan kapasitas ASN, perluasan teknologi, keterlibatan aktif masyarakat, penerapan SPBE dapat menjadi lebih efektif dan merata. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dika atas jawabannya. Eh, Berarti dengan apa ya, dengan solusi yang dijabarkan oleh Kak Dika, bisa disimpulkan kalau mungkin dengan peningkatan teknologi dalam mengupayakan keamanan yang maksimal juga dengan sosialisasi SPB ini, peningkatan kinerja SPB salah satunya tangkar tadi bisa lebih meningkat ya. Nah, jadi peran kita sebagai ASN juga memang sangat penting dan krusial. Tentunya melalui SPB ini kita tidak hanya mengurangi tumpukan dokumen fisik, tetapi juga mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, dan bisa mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti. Nah, seperti sistem-sistem yang tadi dijabarkan, itu bisa merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi digital. Nah, tentunya, namun keberhasilan SPB ini tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh manusia di baliknya. Seperti kita yang tadi sudah disebutkan juga oleh Kak Dika, yaitu ASN yang adaptif, kompeten, dan berintegritas. Jadi, itulah sebabnya penguatan nilai-nilai berakhlak dan semangat smart ASN menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan digital yang sesungguhnya. Tuh. Paling cukup sekian ya. Mungkin kesimpulannya kita sebagai ASN bisa meningkatkan kolaborasi, mengoptimalkan teknologi, dan selanjutnya menjadikan SPB sebagai alat untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik ya. Bukan hanya cepat, tapi juga akuntabel dan terpercaya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Semoga diskusi ini bermanfaat ya buat kita semua sebagai ASN, khususnya CPNS saat ini. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.